Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Halo Bedikers. Sosok Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, merupakan orang yang sangat fenomenal. Kepergian beliau pada tahun 2009 lalu telah meninggalkan sisa-sisa perjuangan yang kini tinggal dinikmati masyarakat Indonesia. Mulai dari jadikan Tahun Baru Imlek hari libur hingga kenaikan gaji PNS tertinggi di Indonesia. Inilah 5 jejak perjuangan Gus Dur di masa pemerintahannya. Mari kita bongkar. Nama Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, memang tidak bisa lepas dari kebebasan etnis Tionghoa dalam merayakan Tahun Baru China atau Imlek di Indonesia. 2 dekade lalu, tepatnya 9 April 2001, pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur di Indonesia bagi yang merayakan atau fakultatif. Padahal sebelumnya lebih dari 30 tahun dari 1968 sampai 1999, pemerintah Orde Baru melarang perayaan Tahun Baru Imlek di tempat-tempat umum. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967. Dalam aturan ini, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tapi hanya boleh dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pada tahun 2000, Gus Dur mencabut Inpres tersebut dengan mengeluarkan ketentuan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000. Kepres ini menjadi awal bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia mendapatkan kebebasan untuk menganut agama, percayaan, serta adat istiadat mereka, termasuk upacara keagamaan seperti Imlek secara terbuka. Berkat Gus Dur, kemeriahan Imlek akhirnya bisa dirasakan di Indonesia. Nuansa warna merah, lampion gantung, dan hiasan angpau tampak indah menghiasi pertokoan. Atraksi barongsai juga ikut menjadi daya tarik saat perayaan Imlek. Mulai sekarang, ingat Imlek, ingat Gus Dur ya. Gus Dur merupakan bapak pluralisme di Indonesia. Pada agama Konghucu, jasa beliau melegalkan menjadi agama yang diakui di Indonesia, dijadikannya sebagai salah satu nabi atau yang diagungkan di agama Konghucu. Gus Dur sebagai seorang tokoh bangsa memberikan begitu banyak contoh kebaikan dalam kehidupan. Meskipun konstitusi dan ideologi negara Indonesia mengakui secara terbuka agama dan kepercayaan lokal Nusantara, tapi pemerintah RI hanya mengakui secara resmi eksistensi 6 agama yang ironisnya semuanya adalah agama impor: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pada masa rezim Orde Baru, Konghucu dicoret dari daftar agama resmi negara gara-gara Cina dituduh sebagai dalang dan supporter komunis. Setelah Konghucu dicoret, pemerintah akhirnya memutuskan warga negara Indonesia untuk mengisi salah satu dari 5 agama resmi yang diakui pemerintah di kolom agama dalam KTP. Barulah tahun 2000, mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Konghucu kembali menjadi agama resmi negara. Gus Dur juga mencabut berbagai aturan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa, serta membebaskan mereka untuk menjalankan agama, tradisi, dan kebudayaan mereka secara terbuka di Indonesia. Lebih dari sekedar urusan pengakuan agama dan kebudayaan Cina-Indonesia, pluralisme yang disuarakan oleh Gus Dur menjangkau jauh lebih luas lagi. Dasar argumentasi yang disampaikan Gus Dur memang tepat dan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Meski begitu, saat menjabat sebagai presiden, kebijakan Gus Dur selalu menjadi polemik. Salah satu alasannya karena pemikiran Gus Dur terlampau sudah melesat jauh ke depan dibandingkan dengan tokoh lain yang menolaknya. Salah satunya terjadi pada tahun 2000 ketika dia mencabut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI. Karena menurut Gus Dur, TAP MPRS ini bertentangan dengan konstitusi. Pertanyaan seputar pilihan yang ia lakukan saat itu masih jadi perbincangan hangat sampai saat ini. Apalagi ketika isu kebangkitan PKI selalu digaungkan setiap tahun di Indonesia. Meskipun mantan Ketua PBNU 3 periode ini tak berhasil menghapus diskriminasi terhadap PKI di Indonesia, tapi setidaknya keputusan ini menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk tetap memperjuangkan hak-hak dari kelompok minoritas.
Karena seorang PKI sekalipun, mereka semua adalah manusia. Dan karena manusia, mereka pantas menerima hak-hak kemanusiaan yang tidak didapatkan dari aturan-aturan diskriminatif. Memahami tentang kebangsaan dan keagamaan tak bisa lepas dari nama Gus Dur. Ketua Umum PBNU tahun 1984 sampai 1999 ini adalah santri yang berasal dari kalangan pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim adalah seorang Menteri Agama pertama Republik Indonesia dan kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Nahdlatul Ulama atau NU dan gagasan tentang kebangsaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. NU lahir sebagai upaya merajut kepentingan umat yang tetap tak terpisahkan dari kepentingan kebangsaan. Sumbangsi NU dalam merajut nilai-nilai kebangsaan tentu telah tercatat dengan baik dan rapi di dalam sejarah negeri ini. Dari mana mereka mendapatkan ini semua? Disinilah pengaruh Gus Dur paling terasa di kalangan warga NU, yaitu menumbuhkan dan merawat paham kebangsaan. Menurutnya, nasionalisme dan paham kebangsaan merupakan suatu bulatan kesatuan dari keragaman yang ada. Di dalam nasionalisme tidak ada diskriminasi dan perbedaan kelas, semuanya sederajat. Setiap era atau rezim di Indonesia memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda. Namun kebijakan ekonomi di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid sangat berdampak positif bagi Indonesia. Pada masa Gus Dur, pertumbuhan ekonomi positif, utang berhasil diturunkan, tingkat ketimpangan ekonomi rendah, dan kesejahteraan PNS dan TNI dinaikkan. Kenaikan besaran gaji pegawai negeri sipil golongan terendah menjadi tolak ukur bagaimana sebenarnya perhatian pemerintah terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Tahun 1993, gaji PNS tergolong rendah masih di angka Rp78.000. Tahun 1997 atau setahun sebelum lengser, Presiden Soeharto sempat menaikkan ke Rp135.000. Kemudian di era Presiden Habibie sama sekali tidak terdapat kebijakan untuk menaikkan gaji PNS. Baru di era Gus Dur, tepatnya pada Januari 2001, terjadi kenaikan besaran gaji PNS golongan terendah secara sangat signifikan, yaitu mencapai 270,4% atau naik dari Rp135.000 menjadi Rp500.000. Kenaikan gaji PNS di era Gus Dur menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga 3 kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kebijakan ekonomi Gus Dur juga berbasis pada sumber daya lokal. Gus Dur juga mampu menstabilkan harga pangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.